Halo teman-teman semua, selamat datang di channel In The Story. Channel yang membahas berbagai hal, kisah, sejarah, hingga tempat pariwisata di berbagai kota di Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan mengulas Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kabupaten yang terletak di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Kabupaten Situbondo mempunyai luas 1.638,50 km persegi atau 163.850 hektar, serta mempunyai bentuk memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km di pantai utara wilayah Tapal Kuda. Asal penamaan Tapal Kuda karena bentuk kawasan ini dalam peta mirip dengan bentuk tapal kuda. Daerah yang disebut sebagai kawasan Tapal Kuda terdiri dari Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, dan Situbondo itu sendiri. Menurut sejarahnya, daerah Tapal Kuda ini pada zaman Majapahit dahulu disebut dengan Blambangan atau dalam budaya Jawa Mataraman disebut daerah Brangwetan atau seberang timur, karena kawasan ini tidak pernah menjadi bagian dari kerajaan Mataram. Khusus untuk istilah Blambangan, istilah ini sekarang hanya ditujukan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dalam perkembangannya, etnis Madura menjadi mayoritas penduduk di sebagian besar kawasan Tapal Kuda. Konon cerita, Situbondo pada zaman dahulu merupakan danau besar. Pada zaman kejayaan kerajaan-kerajaan Jawa, Situbondo merupakan bagian dari konflik-konflik perebutan wilayah dan kekuasaan kerajaan Majapahit dengan kerajaan Blambangan. Dan di daerah inilah diyakini Perang Paregreg sebagai bagian dari kehancuran Majapahit terjadi. Dulu, kota atau Kabupaten Situbondo pernah mengalami perubahan nama. Pada mulanya nama Kabupaten Situbondo adalah Kabupaten Panarukan dengan ibu kota Situbondo. Sehingga pada masa pemerintahan Belanda oleh Gubernur Jenderal Daendels, kurang lebih tahun 1808 sampai 1811, yang membangun jalan dengan kerja paksa sepanjang pantai utara Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Jalan Anyar Panarukan atau lebih dikenal dengan Jalan Daendels. Kemudian, seiring berjalannya waktu, barulah pada masa pemerintahan Bupati Ahmad Tahir tahun 1972, diubah menjadi Kabupaten Situbondo dengan ibu kota Situbondo berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1972 tentang perubahan nama dan pemindahan tempat kedudukan pemerintah daerah. Kabupaten Situbondo dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung baluran, dan lokasi usaha perikanan. Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyar Panarukan di Pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda. Kehidupan perekonomian kebanyakan ditunjang oleh industri gula dengan adanya 4 perkebunan dan pabrik gula di sekelilingnya, yaitu Asem Bagus, Panji, Olean, dan Ruingin Anom. Dengan surutnya industri gula pada tahun 1980 dan 1990-an, kegiatan perekonomian bergeser ke arah usaha perikanan. Usaha pembibitan dan pembesaran udang menjadi tumpuan masyarakat. Masyarakat Jawa Timur banyak mengenal Situbondo dari Pantai Pasir Putih, suatu tempat rekreasi pantai yang berjarak kurang lebih 23 km di sebelah barat Situbondo. Pasir Putih terkenal dengan pantainya yang landai dan tentunya berpasir putih. Banyak berbagai potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Situbondo, seperti hutan evergreen, sabana bekol, Goa Jepang, Pantai Bama, Pantai Balanan, Pantai Bilik, Pantai Pasir Putih, Pantai Banongan, Pantai Lempuyang, Pantai Tangsi, Pantai Tampora, Pantai Keperan, Kampung Kerapu Kelatakan,
Bendungan Curah Cotok, Pemandian Taman, Air Terjun Telempong, Arung Jeram Sangir Indah, Cikasur Savana Sumber Malang, Puncak Rengganis, Desa Baderan, dan Padang Savana Sekasor. Tentunya, Situbondo juga mempunyai beberapa tradisi dan kesenian budaya yang terdiri dari satu kesenian tari tanah biru. Kesenian seni tari tanah biru merupakan tarian khas Situbondo yang menggambarkan kabupaten yang terletak di pantai utara Pulau Jawa dengan laut biru, perkebunan tebu, tembakau, dan hutan. 2. Tari Remo Trisnawati. Kesenian tari Remo Trisnawati merupakan tarian khas daerah Situbondo yang biasa ditampilkan sebagai tarian pembuka. Tarian ini menceritakan tentang seorang wanita yang mandiri, mempunyai karakter yang tegas namun tetap lembut. Ragam geraknya yang indah, lincah, dan dinamis merupakan perpaduan dari ragam gerak tari daerah Madura, Banyuwangi, dan Situbondo. 3. Tradisi petik laut. Tradisi ini yang selalu dinantikan dan rutin dilakukan di kalangan komunitas nelayan, termasuk nelayan petik laut di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Upacara ritual yang selalu dipadati ribuan warga nelayan tersebut merupakan acara puncak. Inti dari kegiatan petik laut adalah saat pelarungan sesaji ke tengah laut. Sesaji itu disatukan dalam sebuah perahu kecil. Isinya macam-macam, namun yang paling menonjol adalah kepala sapi. Sebelum dilarung ke lautan, sesaji itu telah melalui serangkaian ritual. Membuang sesaji ke tengah laut diyakini warga nelayan, khususnya warga Kilensari, akan membawa keselamatan bagi nelayan. 4. Tradisi Ojung. Tradisi Ojung adalah tradisi saling pukul badan dengan menggunakan senjata rotan. Tradisi ini dimainkan oleh 2 orang. Kedua peserta Ojung saling bergantian memukul tubuh lawannya. Jika peserta satu memukul, maka lawannya akan berusaha menangkis dan menghindar. Tradisi ini merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh kepala desa yang bertujuan untuk menghindari bencana alam dan menghindari carok. Sebab kalau Ojung tidak diadakan setiap tahunnya selalu terjadi carok. 5. Musik Tongtong. Musik tongtong yang terdapat di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur sebenarnya tidak terlepas dari kesamaan budaya masyarakat Situbondo dengan masyarakat asli Pulau Madura, di mana pada abad ke-18, kemerosotan kondisi sosial dan ekonomi di Madura memicu emigrasi besar-besaran. Salah satu tempat tujuan emigrasi adalah daerah pesisir utara ujung timur Pulau Jawa, seperti Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember. 6. Topeng Kirti. Kesenian Topeng Kirti adalah salah satu tarian yang berasal dari Kabupaten Situbondo. Memiliki asal-usul yang penuh kaitannya dengan kebudayaan Madura dan Situbondo. Dari beberapa sumber, mengatakan bahwasanya Topeng Kirti ini merupakan perkembangan dari wayang topeng Madura yang dibawa oleh seorang dalang yang hijrah ke Situbondo bernama Kirti. Maka masyarakat setempat menyebutnya Topeng Kirti. Tidak hanya di Situbondo, tarian ini juga ada di Bondowoso. Saya berharap agar semua masyarakat Indonesia melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah masing-masing. Jangan sampai diambil dan diplagiat negara lain. Dan pada akhirnya kita hanya memaki-maki negara tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu agar bisa menambah ilmu atau manfaat ke banyak orang. Jika ada kesalahan pengucapan kalimat, hal, dan tempat yang belum saya sampaikan, atau teman-teman mau request kota selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you!